Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, sepertinya tidak kompak. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Itu baru kompak. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mungkin mendengar bahwa banyak jadi korban corona ini. Baru-baru aja ada lagi penderita yang korban. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, pendeta kok bisa korban? Ya, saya bilang saudara-saudara, pendeta juga kan manusia. Ya, jadi tidak ada istilah, ya, kalau dia manusia tidak jadi korban, nggak ada. Semua manusia akan jadi korban. Nabi-nabi juga dibunuh orang. Ya, kok nabi bisa dibunuh, kita bilang lagi. Memang begitu caranya dia dibunuh. Rasul juga dibunuh orang. Ya kan? Apa dia nggak bisa berseru kepada Tuhan untuk membebaskan dia? Bisa. Yesus pun dibunuh orang. Makanya agama seberang selalu mengatakan, Yesus kok mati? Tuhan kok mati? Ya mati dong, kena rupanya. Kalau dia manusia kan harus mati. Kalau nggak mati, gimana? Ya kan? Yesus itu kan manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Kapan dia jadi Tuhan? Setelah bangkit dari kematian. Selama di dunia, lahir sampai umur 33 tahun, dia adalah manusia. Dia mati, dia lapar, ngantuk, dia wajar. Ya kan? Halo, amin. Amin. Kita nggak ngantuk kan? Ya, kalau ngantuk, silakan Bu. Baik saudara-saudara, mari kita lihat Alkitab kita. Karena sekali ini tema kita ini, kalau saya bilang dahsyat ini, tema kita adalah, ya jangan lupa ini, tema kita itu adalah kemenangan mengalahkan dunia. Wah, itu saudara-saudara, kemenangan mengalahkan dunia. Apa itu kemenangan mengalahkan dunia? Ya nanti kita bahas sebentar. Tapi kita baca dulu ayatnya, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan yang kelima. Sudah dapat? Sudah ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara, saya mau katakan begini ya. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Mesias atau juru selamat. Yesus itulah Allah sendiri. Ya. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, ya, siapa yang tidak percaya Yesus adalah Allah, siapa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, ya, maka dia tidak dapat mengalahkan dunia. Ya, tidak dapat mengalahkan dunia. Jadi percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan atau firman Yesus, itu sama artinya percaya
dan beriman kepada Yesus. Saudara-saudara, iman kita harus fokusnya pada Yesus, bukan pada yang lain. Kalau kita bilang iman, aku percaya, aku beriman, fokusnya tidak jelas. Atau dia bilang, aku percaya kok kepada Allah. Allah yang mana? Karena setan pun mau disebut Allah. Makanya nama Allah kita, kalau dulu itu diperkenalkan Allah itu Allah Bapa Abraham, Allah Bapa Ishak dan Yakub, Allah bangsa Israel, itu dulu diperkenalkan dia sebagai Yahweh. Tapi hari ini, sekarang ini, Yesus itulah Allah. Yesus itulah nama Allah. Tidak ada yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus yang beriman kepada Yesus, maka dialah yang dapat mengalahkan dunia. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan iman? Ya. Iman di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, ya, jadi iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran firman Kristus. Jadi iman itu timbul kalau kita berpegang kepada firman Tuhan Yesus. Fokusnya adalah pada Yesus. Apa definisi iman? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Apa dikatakan di sini? Iman adalah segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat dirasakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang dapat kita rasakan. Itulah iman, saudara. Kalau negara ini dasarnya adalah Pancasila, tetapi kekristenan dasarnya iman. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Karena itu Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya, berbahagialah orang yang beriman, kalaupun dia tidak melihat. Jadi iman ini tidak dapat dilihat, saudara-saudara. Ya, tapi dia percaya. Nah, itulah iman, saudara-saudara. Tidak dapat dilihat, tapi terbukti. Nah, kalau apa yang kita lihat lalu kita percaya, itu bukan iman. Itu bukan iman, itu kenyataan. Tetapi apa yang tidak kita lihat tapi terbukti, itulah iman, saudara-saudara. Ya, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya, tetapi dia terbukti. Inilah iman. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Jadi iman kita itu berfokus pada Tuhan Yesus, maka kita dapat mengalahkan dunia. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Tadi dia katakan bahwa orang beriman, setiap orang yang lahir dari Allah, ya, dapat mengalahkan. Artinya siapa saja yang lahir baru, dia dapat mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, iman itulah yang dapat mengalahkan dunia. Apa itu dunia? Nah, banyak orang bilang, oh, dunia itu pikiran dunia. Ya, pikiran dunia itu apa? Ya. Oh, itu tentang uang, tentang duit. Bukan itu, saudara-saudara. Memang bagiannya juga itu, tapi bukan itu. Apa itu dunia? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-17.
Dia katakan, saudara-saudara, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang terdapat di dalamnya. Orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa yang ada di dalam dunia? Pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Kalau keinginan daging itu bisa kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, saudara-saudara. Ya, untuk ayat ini mungkin kita bisa baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perhatikan kita yang dikasih. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Ya, satu-satu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan ini adalah baik yang nyata maupun secara rohani, itu bisa terjadi. Apa maksudnya percabulan secara rohani? Yaitu menduakan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga dari percabulan itu terjadi perzinahan rohani. Perzinahan rohani artinya dia percaya kepada Yesus, dia percaya juga kepada dukun. Sama saja artinya dia percaya kepada Yesus. Ya, dia percaya kepada Yesus, juga percaya kepada patung dan berhala. Itu sama saja juga tidak percaya. Itulah perzinahan rohani namanya, percabulan. Orang yang menduakan hati, orang yang menduakan Allah itu, dia tidak akan menerima apa-apa. Tidak mungkin juga dia bisa mengalahkan dunia. Ya. Dunia ini harus kalah, saudara-saudara. Siapa yang mengalahkannya? Kita dengan iman. Kenapa dunia ini harus kalah? Karena dunia ini di bawah kuasa si jahat, di bawah kuasa si iblis. Perhatikan saudara-saudara. Pada waktu Yesus dicobai pada Matius pasal yang ke-4, ayat yang ke-8 dan 9 itu. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, di bukit yang tinggi. Lalu iblis memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya, kuasa dunia dengan kemegahannya. Lalu iblis bilang, kalau engkau mau menyembah aku, maka dunia ini kuserahkan begini. Yesus tidak menolak, Yesus tidak membantah bahwa bukan iblis yang penguasanya. Itu berarti bahwa iblis penguasanya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19 juga, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Jadi mengalahkan dunia sama artinya mengalahkan iblis. Amin. Kok aminnya dong guys? Amin. Nah, mengalahkan dunia sama dengan mengalahkan iblis. Saudara-saudara, persoalan kita itu adalah persoalan menghadapi setan, menghadapi isi iblis. Itu persoalan kita. Iblis yang membuat kedagingan kita untuk supaya kita ikuti. Iblis menunggangi kedagingan kita supaya kita mengikuti kehendaknya. Makanya keinginan daging itu telah nyata, yaitu percabulan. Lalu yang kedua, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa
melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kedagingan, saudara-saudara, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, seringkali kita batasi kerajaan Allah itu adalah kerajaan surga. Bukan itu saja, saudara-saudara. Ya, kerajaan Allah itu juga menyangkut kuasa. Apakah kita ada kuasa untuk mengalahkan kedagingan kita? Jadi jelas sekali lagi, keinginan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kemabukan, pesta pora, iri hati, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, terhadap itu, mari kita tolong. Mari kita tolong. Bisa kita tolong enggak? Halo? Termasuk kesusahan saudara-saudara, itu juga kedagingan. Kemalasan juga kedagingan. Makanya saudara-saudara yang pemalas di sini, hati-hati, nggak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Halo, amin. Amin. Iya. Apalagi egois, nggak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Nah, itu keinginan lagi. Apa itu keinginan mata? Ya. Keinginan mata itu gini, saudara. Di dalam Matius, di dalam Amsal pasal 21 ayat yang keempat mengatakan begini. Ya. Mata congkak, hati sombong. Ya. Mata congkak, hati sombong adalah pelita orang fasik. Ya. Kata fasik itu, saudara-saudara, artinya orang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu orang fasik. Adalah pelita orang fasik. Jadi mata congkak, hati sombong adalah pelita orang fasik. Pelita kita apa? Apa pelita kita? Halo? Ini kayaknya kita sedang serius atau nggak tahu ini? Pelita kita? Hah? Suaranya lemas. Pelita kita apa? Ya itu firman Tuhan. Tapi bisa saja pelita tanpa minyak. Gereja-gereja banyak pelita tanpa minyak. Ya. Jadi maaf sedikit ini. Ya. Gereja-gereja kesukuan pada umumnya punya pelita, tidak punya minyak. Di dalam Matius pasal 25, di situ digambarkan jemaat itu bagaikan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. 5 bijaksana ini dia bawa pelita dan minyak. Artinya ada firman Tuhan, ada urapan Roh Kudus di dalamnya. Tetapi gadis yang bodoh punya pelita tapi tidak punya minyak. Artinya apa? Dia punya firman tapi tidak pernah berdoa. Banyak orang Kristen begitu enggak? Hoi, banyak enggak? Bagaimana bisa dia mengalahkan dunia? Kalau dia tahu firman tapi tidak mau berdoa, sama saja tidak tahu juga firman Tuhan. Sama saja artinya. Jadi kita harus baca Alkitab, juga harus banyak berdoa. Supaya apa? Hati kita dilembutkan, pikiran kita dilembutkan, mata kita tidak congkak. Makanya di situ dikatakan keinginan mata. Dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan kita, keangkuhan. Banyak juga orang menjalani hidupnya penuh dengan keangkuhan, merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, merasa dirinya kaya, merasa dirinya berguna, penting sama orang. Sebenarnya tidak penting ada hidup. Siapa yang menganggap dirinya selama ini penting dalam hidup? Pasti tidak benar. Ya. Saudara-saudara, jangan menganggap diri kita penting. Ya. Tetapi diri Anda juga itu berguna bagi Allah. Nah, itulah keinginan daging, saudara.
keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan kita. Ya. Jadi di dalam Amsal pasal 11 ayat yang pertama, saya kira kalau nggak salah, ada di sini. Ya. Apa itu? Ayat yang kedua. Perhatikan. Ayat yang kedua dia bilang apa? Jikalau keangkuhan tiba pula apa? Cemooh. Jadi orang angkuh biasanya suka cemooh. Ini yang harus dikalahkan, saudara. Dan angkuh itu dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa. Cemooh juga begitu, merasa sepele terhadap orang, menganggap enteng semua orang, merasa diri orang lain tidak penting. Hanya yang penting adalah dirinya sendiri. Saya katakan berhentilah seperti itu. Ya, sekali lagi berhenti congkak, berhenti sombong, berhenti angkuh, berhenti semuanya. Sifat kedagingan, keinginan mata, serta keangkuhan ini. Ya. Jadi saudara, semua itu tadi pada ayat 17 pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 tadi, semua sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Makanya kita dikasih Tuhan kemenangan untuk mengalahkan dunia. Dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saya sudah jelaskan itu. Lalu apa yang kemenangan mengalahkan dunia? Iman kita. Iman yang bagaimana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi setiap kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, itu sebagai pelita. Pada waktu kita berdoa, maka firman itu diterjemahkan oleh Tuhan. Itu menjadi kekuatan iman, kekuatan puasa, dan kita bisa menentukan dunia ini. Ya, makanya kita yang dikasih Tuhan, yang paling penting bagaimana kita mengalahkan dunia ini. Ya. Yang paling penting bagaimana kita mengalahkan dunia. Yang pertama, saudara-saudara, ya, di dalam Lukas, coba kita lihat di sini. Lukas 9 ayat 23. Ini yang pertama. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara, ini cara pertama. Memikul salib, menyangkali diri. Kalau memikul salib, saudara-saudara, kayaknya gampang. Saya penyakitan begini, saya bisa tanggung. Ya. Saya sudah hampir mati, saya bisa tanggung. Ya. Bisa saya jalani. Tapi menyangkali diri, mampu enggak? Mampu enggak menyangkali diri? Misalnya apa? Kalau ada orang yang merokok, bilang dalam nama Yesus tidak merokok, sanggup enggak? Kalau nggak sanggup, berarti nggak sanggup menyangkali diri. Kalau kita tetapkan hari Minggu itu kebaktiannya jam 10, kita bisa datang jam 10, sanggup enggak? Kalau enggak, berarti nggak sanggup juga menyangkali diri. Ya, biasanya orang peminum kampur sanggup nggak kalau nggak minum? Kalau nggak sanggup, berarti nggak menyangkali diri. Sama, hawa nafsu itu harus disangkali, keinginan daging itu harus disangkali, keinginan mata harus disangkali.
sesangkali. Karena tidak ada untung apa-apa pada waktu dunia ini ada dalam diri kita. Nggak ada keuntungan apa-apa. Yang ada hanya kerugian yang besar. Tapi kalau kita sanggup menyangkali diri, itu keuntungannya hebat dan luar biasa. Saya kira satu contoh, saudara-saudara. Jokowi ini sanggup menyangkali diri. Karena dihina, dicaci maki, dia diam aja. Nggak bergeming. Itu suatu kehebatan itu. Dia belum kenal Yesus. Kalau sempat kenal Yesus, wah, mungkin udah setengah malaikat kali dia. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh penyangkal diri. Bagaimanapun perkataan orang, dia tenang aja, nggak disimpan dalam hatinya, nggak bergeming, itu menyangkal diri. Ya. Tapi bukan hanya menyangkal diri, tapi harus memikul salib juga. Dan apa dikatakan tadi? Memikul salibnya dan menyangkal dirinya saat kapan? Setiap hari. Ya. Kita sanggup nggak menyangkali kemalasan? Halo? Sanggup enggak? Sangkali kemalasan itu. Cara menyangkalinya bagaimana? Ya rajin. Sanggup enggak kita menyangkali kalau tentang berdoa? Malas sekali berdoa. Ya disangkali harus banyak berdoa. Saudara-saudara, dunia ini tidak perlu dipelihara. Amin. Halo, amin. Dunia ini tidak perlu dipelihara. Dunia ini perlu dilupakan. Lupakanlah dunia ini, tapi hiduplah di dalam Tuhan. Maka apa yang engkau inginkan, Tuhan pasti akan beri. Lakukanlah, saudara-saudara. Lakukan. Saya percaya. Ya, jadi cara pertama adalah memikul salib dan menyangkali diri. Cara yang kedua, saudara-saudara, yaitu hidup di dalam Roh. Nah, coba kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 23. Yohanes 6 ayat 23, ayat 63. Apa dikatakan di sini? Silakan satu orang baca. Dikatakan apa? Rohlah yang daging sama sekali. Tadi sudah kita bilang kedagingan itu apa? Di dalam Galatia pasal 19 sampai 21 itu kedagingan. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi. Nah, artinya apa? Harus kita hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh itu bagaimana maksudnya? Coba kita lihat lagi, saudara-saudara. Kembali pada Galatia itu, ya, ini hidup secara roh. Di dalam Galatia pasal 5 lagi, pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, kekuatan diri, tidak ada hukum yang tentang hal itu. Nah, saudara-saudara, jadi daging sama sekali tidak berguna, tapi roh yang memberi hidup. Roh itu tadi apa? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Oi, ada nggak ini sama kita? Halo. Tapi banyak orang yang lemah lembut. Tapi lebih banyak orang lembutnya hilang, tinggal lemahnya. Lembutnya hilang, tinggal lemahnya aja. Jadi kemana pun loyo. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, jelas sama sekali. Janganlah kita hidup menurut kedagingan kita. Ya. Nah, ada perhatikan, mari kita baca lagi dalam
Galatia 5 ayat 1. Silakan satu baca. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Nah, jadi saudara, orang yang memenuhi keinginan matanya, keinginan dagingnya, keakuan hidupnya, itu berarti sama dengan hamba. Hamba siapa? Hamba setan. Ya, jadi kita sudah dimerdekakan loh dari sini. Mau tidak kita merdeka? Amin. Mau? Kok nggak ada yang jawab? Mau nggak? Mau. Ya jangan mau aja, harus lakukan ini. Iya kan? Jadi sudah jelas. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa syaratnya supaya sungguh-sungguh merdeka? Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Jadi jangan goyah. Ya bukan berdiri artinya berdiri seperti saya. Kalau saya berdiri begini udah goyah saya. Karena apa? Memang udah ada penyakitnya. Tapi berdiri teguh maksudnya itu berpegang kepada firman Tuhan, tidak goyah, nggak bisa dirayu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya berpegang teguh saudara-saudara. Ada banyak keuntungan yang kita dapatkan pada saat kita berpegang teguh kepada firman. Firman Tuhan itulah roh. Daging sama sekali tidak berguna. Semua perkataan-perkataanku ini adalah roh yang memerdekakan kamu, adalah roh yang memberkati kamu, adalah roh yang membuat hidupmu berguna. Jadi di luar daripada Yesus Kristus, hidup kita pasti tidak berguna. Sebab Yesus sudah mengatakan, di luar aku, hidupmu tidak ada artinya. Di luar aku, hidupmu tidak berguna. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu kalau hidup kita tidak berguna di luar Yesus. Kenapa kita harus keluar terus? Menjadi hamba setan, hamba nafsu. Mari hiduplah kita dalam penyakalan diri, hiduplah dalam roh. Kita sering bilang begini, Tuhan, aku sudah berusaha untuk hidup berkenan kepadamu. Berusaha, artinya berusaha berarti belum berkenan sama. Ya. Yang Tuhan inginkan apa? Hidup. Yang Tuhan inginkan apa? Hidup. Ya. Hidup berkenan, bukan berusaha berkenan. Yang Tuhan inginkan hidup berkenan. Makanya saya sudah sampaikan kepada kita waktu itu, kudusnya hidup. Kudusnya hidup itu tidak boleh ada berhala. Termasuk kita harus menyangkali diri. Termasuk kita harus memikul salib. Dan mengikut Yesus, kita sudah dimerdekakan dari perhambaan, dari perbudakan. Berdirilah teguh, jangan goyah, berpegang aja kepada firman. Apapun kata dunia, dunia bisa berlalu, gunung-gunung boleh berguncang, tapi firman Tuhan tidak pernah goyah, tidak pernah guncang. Makanya kerajaan Tuhan itu dikatakan maut tidak dapat menguasainya. Amin. Makanya kerajaan Allah itu dikatakan kepada Petrus. Yesus bilang kepada Petrus, kerajaan Allah itu bagaikan batu karang yang teguh, tidak bisa digoyahkan. Macam mana menggoyahkan batu karang? Tahu nggak batu karang? Halo, tahu nggak batu karang? Hah? Tahu nggak? Tahu ya? Apa itu? Hah? Batu yang? Oh ya, di laut itu kalau di tepi pantai, pantai SB nggak ada batu karang, yang ada batu kali. Nah, batu karang itu saya pernah menyelam di Manado, ya, saya menyelam dari batu karang itu dari dasar dia terus naik itu dia berdiri kokoh.
Jadi kalau siapapun yang menabrak dia, termasuk kapal yang menabrak dia, bukan batu karangnya yang hancur, kapalnya yang selesai. Nah, Yesus adalah batu karang yang teguh. Siapa yang bertabrakan dengan Yesus? Siapa yang menjadi musuh Yesus? Dia menghadapi alamat kematian. Sudah pasti. Ya, makanya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai 4 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Bukankah datangnya dari dirimu sendiri yang saling berjuang untuk memenuhi kepentingannya? Lalu dikatakan, siapa yang bersahabat dengan dunia? Berarti bersahabat dengan dunia pada ayat yang ketiga itu, bersahabat dengan dunia berarti itu tadi keinginan daging, keinginan mata, serta karena hidup. Nah, siapa yang bersahabat dengan dunia? Menjadikan dirinya musuh Allah. Ayo, mau kita bersahabat dengan dunia lalu musuh Allah? Lalu kita mau ingin supaya kita menjadi temannya Allah juga tidak meninggalkan dunia? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa kita mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau mengabdi kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah saja. Tapi kalau mengabdi kepada Mammon, siap saja Anda harus binasa. Karena kalau bersahabat dengan dunia, berarti menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kita yang dikasih itu, dua syarat ini tadi, bagaimana kita bisa melakukan? Memikul salib Anda dan menyangkali diri setiap hari. Yang kedua, hiduplah dalam Roh Kudus, hiduplah dalam firman maksud. Dengan cara ini, saudara-saudara, maka segala bentuk dunia ini pasti bisa kita kalahkan. Amin. Tuhan Yesus berkati.